Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Devabia Dan saya Siti Arfia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada Warung Alwi dengan mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Fitria Apriani MKom. Latar belakang pertumbuhan teknologi yang sangat pesat menjadikan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Penjualan diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara pada Ibu Badiah sebagai pemilik Warung Alwi. Kemudian mengangkat permasalahan dari Warung Alwi, yakni yang hanya mengandalkan ingatan pemilik Warung Alwi saat melakukan kegiatan penjualan. Akibatnya, data tidak tersimpan dan membuatnya tidak bisa diambil saat dibutuhkan. Rumusan masalah. Bagaimana cara merancang sistem informasi manajemen pada Warung Alwi? Tujuan penelitian yang pertama, untuk merancang sistem informasi manajemen yang dapat membantu Warung Alwi mengelola data penjualan, inventaris, dan laporan bisnis dengan lebih efektif. Yang kedua, untuk memahami langkah-langkah desain sistem yang tepat agar proses bisnis Warung Alwi dapat berjalan lebih terstruktur dan otomatis. Yang ketiga, untuk membuat desain sistem yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan selama fase implementasi di masa depan. Kajian teori. Menurut Utami, analisis sistem adalah bidang studi di mana masalah dibagi menjadi bagian kecil untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Menurut Mulyadi, definisi perancangan sistem adalah penentuan proses data yang diperlukan oleh sistem baru. Perancangan sistem dilakukan guna memberikan gambaran dan rancang bangun yang jelas mengenai sistem yang baru dan guna memenuhi kebutuhan penggunaan sistem. Definisi sistem informasi manajemen. Penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup serangkaian prosedur yang mengeksekusi, mencatat, menghitung, membuat dokumen, dan menyediakan informasi penjualan untuk tujuan manajemen dan departemen terkait lainnya, mulai dari penerimaan pesanan, penjualan, hingga mencatat terjadinya piutang. Sistem ini membantu dalam perencanaan, pencatatan, pembuatan dokumen, dan pengelolaan informasi penjualan, yang pada akhirnya membantu dalam proses produksi barang untuk dijual. Selanjutnya, studi literatur. Penelitian terdahulu yang relevan berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Berupa Alat Musik di Toko Mart Musik yang disusun oleh Rahmat. Penelitian ini membahas tentang perancangan sistem informasi penjualan barang pada toko Mart Musik. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak sistem informasi penjualan barang berupa alat musik di Mart Musik berbasis Java Koneksi Database MySQL yang mampu mengelola data dan pemesanan gedung untuk pesta pernikahan secara informatif, mulai dari pendataan data pelanggan, data admin, data sewa, dan data pembayaran. Penelitian terdahulu yang disusun oleh Atago dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Pakaian. Penelitian ini membahas tentang perancangan sistem informasi manajemen penjualan pakaian pada Naira Shop. Penelitian ini menghasilkan sistem yang memiliki fitur menampilkan produk, tambah produk, kategori, tambah kategori, size, tambah size, order, order list, keterangan status order, laporan status order, dan invoice pembelian yang dapat dicetak.
Fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan Naira Shop. Ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, di sini kami menggunakan metode waterfall. Apa sih metode waterfall itu? Metode waterfall sering juga disebut metode air terjun, yaitu metode yang digambarkan pendekatan yang sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, menentukan arsitektur sistem, mengembangkan dan menguji fungsionalitas sistem, verifikasi dan pengujian penerimaan sistem, dan pemeliharaan. Nah, tapi di sini kita hanya sampai pada 2 tahap saja, karena di dalam metode waterfall itu sebenarnya ada 5 tahapan. Kenapa kita hanya sampai pada 2 tahap saja? Nah, tahap pertama yaitu analisis dan tahap kedua perancangan. Di sini kita hanya merancang desain sistemnya, bukan sampai mengimplementasikan sistem. Jadi kita hanya sampai 2 tahapan saja. Nah, tahapan yang pertama yaitu analisis. Di dalam analisis ini kami mengumpulkan kebutuhan, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, identifikasi masalah dan solusi, penyusunan spesifikasi sistem, dan penentuan kriteria keberhasilan. Nah, sekarang pada tahap 2, perancangan. Dalam perancangan ada juga yang namanya tahap desain. Kami akan menggunakan beberapa permodelan dalam pengembangan sistem, yaitu diagram UML. Nah, di dalam diagram UML ini ada beberapa diagram lagi. Kami menggunakan diagram Ustekase dan activity diagram. Dalam Ustekase diagram ini menggambarkan tentang admin berkomunikasi dengan sistem dan pembeli berkomunikasi dengan adminnya. Jadi di sini maksud ini admin login. Kemudian admin juga bisa mengelola data barang dan stok barang. Admin juga mengelola data pelanggan, laporan penjualan, laporan keuangan, mengelola transaksi penjualan. Nah, dalam mengelola data barang dan stok barang, ini ekstensinya laporan penjualan. Kemudian laporan penjualan ini juga ekstensinya laporan keuangan. Maksudnya laporan penjualan dan laporan keuangan itu masih dalam satu halaman sistem. Nah, kalau mengolah transaksi penjualan ini include-nya sebagai transaksi. Ketika admin mengelola transaksi penjualan, nah jika dia dalam menu kasir, maka dia akan melakukan transaksi dengan pembeli. Kemudian diagram activity. Diagram activity ini menggambarkan admin berkomunikasi dengan sistem, kemudian sistem menjelaskan tanggapannya. Di sini admin login, lalu sistem menanggapi dengan menampilkan dashboard, lalu admin bisa memilih halaman. Ketika admin memilih halaman produk, dia bisa menambahkan produk atau menambahkan stok. Nah, ketika admin ingin menambahkan produk atau stok, sistem akan menanggapi menyimpan data produk. Kemudian diagram activity pada halaman laporan. Di sini admin bisa login, kemudian sistem merespon menampilkan dashboard. Dan admin juga bisa memilih laporan penjualan. Nah, dalam laporan ini ada beberapa laporan, yaitu ada laporan penjualan, laporan keuangan, dan laporan bulanan. Nah, di sini admin bisa mencetak laporan atau mengedit laporan jika ada kesalahan. Ketika admin memilih laporan penjualan, maka sistem akan menampilkan halaman laporan penjualan. Kemudian jika admin ingin edit laporan, maka sistem akan menanggapi menyimpan data laporan. Nah, kemudian dalam kasir, admin juga bisa mengisi data pembeli. Seperti yang tadi di dalam Ustekase diagram, tadi kan ada mengelola data penjualan. Nah, di sini di dalam menu kasir ini, activity diagram, admin bisa memilih kasir bisa mengisi data pembeli. Maksudnya mengisi data pembeli itu kayak yaitu mengisi pembeli itu mau beli apa aja, mau beli barang apa aja, dan stoknya berapa. Nah,
Kemudian sistem akan menyimpan data pembeli. Lalu sistem bisa mengeluarkan struk. Kemudian perancangan. Dalam perancangan ada tahap perancangan desain interface. Jadi ini adalah gambaran perancangan desain interface kami. Di sini ada menu login. Sebelum admin ingin menggunakan aplikasi, admin harus login dengan menggunakan username dan passwordnya. Kemudian pada menu dashboard, di sini ada dashboardnya, ada menu, produk, kasir, laporan penjualan, dan pengaturan. Nah, di dalam dashboard ini ada total produk, penjualan hari ini, total transaksi, dan stok barang. Nah, pada menu produk, di sini admin bisa menambahkan produk. Ada kode produk, nama produk, harga produk, dan stok produk. Nah, di dalam aksi ini, admin juga bisa mengedit atau menghapus produk. Kemudian pada menu kasir, di sini admin bisa menambah nama barang, kemudian harganya, lalu jumlah barang tersebut. Kemudian ada total belanja, uang bayar, kembalian. Nah, di sini admin tidak perlu repot-repot untuk menghitung berapa sih uang yang harus dikembalikan, jadi langsung ada totalannya. Kemudian pada menu laporan. Nah, di dalam laporan ini ada informasi tentang pemasukan hari ini, jumlah pembeli, dan total keuntungan. Nah, jadi di sini informasi tersebut ada pada harian, bukan bulanan. Kemudian ada peringatannya juga, jika ada stok yang menipis, maka di sini muncul peringatan stok menipis. Nah, di sini admin juga bisa mencetak laporan dan mengedit laporannya. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari penelitian ini, berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa penerapan sistem informasi penjualan ini berbasis online dan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penjualan. Sistem informasi ini dirancang untuk mengatasi tidak adanya proses pencatatan penjualan, tidak ada laporan keuntungan atau kerugian, sehingga kesulitan dalam menentukan untung ruginya warung Alwi, serta mengurangi risiko kehilangan data. Dengan adanya sistem informasi penjualan ini dirancang untuk membantu warung Alwi mengelola data penjualan dan laporan bisnis dengan lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan daya saing pada warung Alwi. Nah, cukup sekian. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.